korupsi, menyebabkan kemiskinan, dan dipastikan dia melanggar hak asasi manusia. Apa yang terjadi di Palestina saat ini justru memberikan pelajaran buat kita yang sangat besar bahwa ternyata perilaku korup itu menghancurkan bangsa, menimbulkan peperangan dan kekacauan di muka bumi. Yang Quran menyebutnya sebagai al-fasad. Kalau kita melihat praktek-praktek korupsi, tentunya kita mesti harus paham bahwa korupsi itu betul-betul merusak dan membahayakan. Saya belum pernah melihat ada orang berbuat korupsi hidupnya bahagia, belum pernah. Wah, agak ngebas suara malam hari ini ya. Oleh-oleh dari Dieng kemarin. Habis aksi Pak. Di Dieng cukup indah. Dihadiri oleh ribuan masyarakat juga, masyarakat petani. Jadi masalah Palestina ini rupanya sudah sampai desa-desa Pak. Dan itu terus berulang-ulang. Ini suasana yang saya menyebutnya worldwide people power. Ya, sekarang ada people power seluruh dunia dan seluruh jalan-jalan di dunia ini dipenuhi cuma satu bendera. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya peristiwa ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar akan terjadi di dunia ini. Dan epicentrumnya Gaza. Dan isu tertingginya masalah kemanusiaan. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Kingmaker dengan tamu-tamu kita yang luar biasa. Dan kasus yang hari ini juga luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurilillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih ingat dulu tahun 98 gara-gara satu kata dengan 3 huruf. Kemudian terjadi pergantian kekuasaan yang besar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah sekarang ini sedang terjadi? Di Israel terjadi, ya. Di Indonesia seperti apa nanti kita akan tanya. Tapi yang jelas bahwa KKN di Israel ini telah rupanya menyerumuskan bangsa itu kepada peperangan dan peperangannya menghantarkan kepada kekalahan dan kehancuran. Jadi ingat dulu ada kisah orang-orang dari Yaman kalau dulu mau pergi ke Syam, berbisnis dari Yaman ke Syam, itu tidak khawatir kelaparan di tengah jalan. Kenapa? Karena pengairan dari Sadu Ma'rib namanya, bendungan Ma'rib, itu ada di Sana'a. Ya, bendungan itu yang membuat perkampungan dari Yaman ke Syam itu subur. Sehingga musafir-musafir dalam perjalanan 40 hari pun tidak takut kelaparan. Karena apa? Karena bendungan ini dan kesuburan tanah yang di sekitarnya membuat mereka mudah untuk mencari penghidupan. Sampai satu hari, tikus-tikus menggerogoti bagian dasar daripada bendungan Ma'rib itu. Bem! Tumbanglah. Tikus-tikus ini menggigiti dari dasar. Nanti kalau tikus kita yang sekarang gimana kira-kira Pak? Akhirnya tumpah ruahlah air itu. Inilah yang menyebabkan ada diaspora suku Jurhum dari Yaman. Karena tidak ada air mereka pun pergi. Sampai kemudian berjumpa dengan Hajar dan putranya Ismail. Inilah awal sejarah orang Arab bertemu dengan non-Arab. Jadilah kalau orang-orang Yaman itu induknya orang-orang suku-suku Arab itu ya dari Yaman asal muasalnya. Mungkin dari keturunannya Pak Novel di sini. Itu induknya Arab tuh di sana semua. Ya, belum ada tuh orang-orang Teluk. Induknya semua dari semua suku Arab itu dari sana yang kemudian menikahlah dengan Ismail. Ismail orang Arab apa bukan? Bukan, anak bapaknya lah ya. Bapaknya orang mana? Babilonia. Ibrahim alaihissalam. Nah saat itulah dari Arab Ba'idah ke Arab Musta'aribah. Aribah. Ya. Aribah kemudian Musta'aribah. Aribah kemudian Musta'aribah. Ya. Nah disitulah kemudian bangsa Arab menjadi terhormat.
Ya mungkin ada hikmahnya juga ya bendungan itu hancur sehingga timbul peradaban baru. Yang jelas bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme untuk saat ini kita lihat apa yang terjadi di Israel dengan kasus yang mendera. Ini sebetulnya perang ini menguntungkan Netanyahu atau Setanyahu ini karena dengan adanya perang ini dia bisa menunda pengadilan korupsinya. Tetapi kelihatannya akan menuju kepada kehancuran karena dasar dari pada peperangan mereka adalah dari motif yang sangat-sangat lemah, bahkan sangat-sangat hina. Berbeda dengan motif perang di Gaza yang didasari dengan nilai-nilai yang sangat penuh dengan kemuliaan. Bahkan akhlak dalam peperangan mereka bisa membuat para tawanan berkata begini, sekarang saya memang terbebas, tapi hati saya terpenjara oleh pasukan Al-Qassam. Allahu Akbar. Allah. Dan pada malam hari ini saya alhamdulillah berbahagia sekali mendapatkan kesempatan bertemu dengan Pak Novel dan Pak BW. Semua sudah kenal lah ya, nggak perlu dikenalkan lagi kan. Kalau bahasa Arabnya al-ma'ruf, la yahtaju ila ta'rif. Jadi yang dikenal nggak perlu lagi untuk diperkenalkan. Sudah tahu semua. Ada yang belum kenal? Mungkin datang karena sudah kenal ya. Baik, saya langsung saja ngobrol dulu nih ke Pak Novel paling dekat sama saya. Kira-kira apa komen ini tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme di Israel yang menimbulkan perang dan boleh juga sih dikaitkan ke dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya kalau terkait dalam negeri mungkin saya lebih hafal gitu. Terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara terkait dengan korupsi, pada dasarnya korupsi itu kan pengkhianatan. Pengkhianatan kepada kepentingan negara. Jadi kalau kita lihat Ustadz, terkait dengan Netanyahu yang berbuat korupsi, pastilah dia mengkhianatin kepentingan negaranya. Dan biasanya orang berbuat korupsi itu merusak mentalitas. Yang mentalitasnya ketika rusak, maka dia menghalalkan segala cara, bertindak brutal, bertindak yang tidak mengikuti kaidah-kaidah kemanusiaan. Dan itu akan dilakukan semua dengan tidak mengikuti apapun norma-norma yang seharusnya dijadikan pedoman. Kalau kita lihat secara umum, tentunya kalau kita bicara korupsi, tentunya bicara negara. Jadi saya ingin menggambarkan tentang korupsi terlebih dahulu, barangkali biar kita memahami korupsi itu seperti apa di posisinya. Begitu juga nanti kita kaitkan dengan posisi di Indonesia. Kalau namanya praktek korupsi, itu pasti kaitan dengan negara, saya katakan tadi. Jadi negara punya tujuan negara. Kalau di setiap negara pasti ada konstitusi. Di negara pasti tujuannya pasti menyejahterakan, mencerdaskan. Kalau di undang-undang kita kan begitu, undang-undang dasar. Dan memajukan dan banyak lain hal-hal yang menjadi tujuan negara. Maka adalah ditunjuk pemimpin atau pemerintahan yang itu kemudian mereka punya aparatur. Ketika aparatur yang ditunjuk, yang tugas diberikan amanah untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan tujuan negara tadi, maka apa yang akan dilakukan hanya bisa dilakukan apabila diberikan kewenangan. Ketika kewenangan itu diberikan kepada aparatur atau pemegang otoritas tadi, maka dia bisa bertindak apapun, dia bisa menggunakan kewenangannya yang seharusnya memang dilakukan dengan tujuan negara tadi. Kembali tadi kalau dikaitkan dengan Netanyahu barangkali, saya memang tidak terlalu detail soal permasalahan di Israel ya, walaupun tentunya saya mengikuti bagaimana brutality, bagaimana kejahatan yang barbar, terorisme yang dilakukan oleh Israel dan lain-lain yang itu tentunya kita semua tentu mengutuk terkait dengan kejahatan-kejahatan tersebut. Tapi kalau digambarkan tadi, ketika orang yang berbuat korupsi,
Tentunya orang ini adalah atau pejabat ini dalam hal ini Netanyahu, dia punya otoritas dan kemudian digunakan untuk kepentingannya dia sendiri. Yang itu kemudian mengambil manfaat, mengambil harta-harta begitu. Kalau korupsi kan kaitannya dengan harta. Maka yang dia lakukan tidak sesuai dengan tujuannya untuk memajukan negaranya, sesuai dengan kepentingan negaranya. Maka yang apabila dalam kebiasaan ya pelaku-pelaku kejahatan korupsi, ketika dia sudah ketahuan, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana dia melakukan kamuflase, melakukan segala hal untuk menutupi praktek-praktek itu. Bisa jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah membuat kerusuhan, membuat perang dan lain-lain, bisa jadi itu menjadi jalan untuk menutupi praktek-praktek itu. Dan kalau kita lihat dari mencontohkan dengan kondisi di Indonesia, tentunya kita melihat bahwa setiap praktek korupsi itu pasti akan menghancurkan kepentingan negara dan akan merugikan kepentingan masyarakat dan tentunya dampaknya sangat besar sekali. Jadi kita memahaminya dalam perspektif seperti tadi, Ustadz. Pak Bambang, kalau pelemahan KPK itu termasuk rencana korupsi juga nggak Pak Bambang? Kalau di Indonesia ini siapa sih yang melemahkan KPK? Kalau Mas Novel ditanya Israel, saya ditanya Indonesianya. Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih peta korupsi di Israel dulu ya, Ustadz, sedikit. Nah, itu nanti baru masuk di pertanyaan Ustadz. Netanyahu memerlukan perang dan melakukan aksi militer yang zalim luar biasa di 7 Oktober. Karena pada saat itu dia dihadapkan pada 3 tuntutan korupsi. Bahkan ada 4. Di Israel disebutnya kasus 1000, kasus 2000, kasus 3000, dan kasus 4000. Hampir semua kasusnya itu berkaitan dengan media. Bagaimana memanfaatkan media. Terus sudah gitu ada juga dengan alusita. Angkatan perang, alat angkatan perang, peralatan perang ya. Terus sudah gitu juga ada berkaitan dengan pemberian izin satu konglomerat di Amerika yang mendapatkan perizinan. Jadi itu kasusnya seperti itu. Jadi dia melakukan itu untuk menghindarkan diri dari tuntutan atas tindak pidana korupsinya. Dan kalau dilacak dalam sejarah Israel, di pemerintahan Israel itu hampir sebagian besar Perdana Menteri bahkan ketua-ketua partai yang pernah berkuasa itu terlibat dalam korupsi. Hampir sama ya? Iya, jadi korupsi itu kayak tak bisa lepas dari kekuasaan itu. Kalau di Israel itu. Itu bagian pertama yang menarik untuk dilihat. Terus kedua, ini Netanyahu ini panggilannya namanya Bibi. Bibi. Ya. BI, Bravo India. Dipanggilannya Bibi. Bibi ini ternyata orang yang menjaga sekali pencitraannya. Oke. Itu sebabnya tadi korupsinya itu adalah yang tadi dia memberikan konsesi terhadap media tertentu supaya dia bisa memberitakan. Iya, tentang dirinya. Dan itu sebabnya kalau teman-teman sekarang di Instagram, di beberapa media sosial itu, semua kejelekan dan kejahatan serta kezaliman Israel itu ditutup, itu sebenarnya itu memang karakternya si Bibi ini kayak begitu. Jadi dia akan menutup segala impresi negatif yang melekat pada dirinya. Nah itu yang kedua yang menarik untuk ini. Terus yang ketiga yang sebenarnya juga menarik untuk dilihat, Bibi ini mencoba menggunakan beberapa instrumen untuk melindungi dirinya. Dia pernah minta kepada parlemen supaya dia diberikan hak imunitas. Bahkan yang lebih gila lagi, dia pernah mencoba supaya penetapan hakim-hakim di Mahkamah Agung itu
dikontrol melalui Perdana Menteri. Semakin sakit ya, Iya. kejiwaan ini lama-lama ya. Jadi dia tadi untuk melindungi pencitraannya dia harus menaklukkan media, untuk melindungi imunitasnya dia kemudian meminta perlindungan dari parlemen dan bahkan kemudian mau mengontrol Para hakim. pengadilan di sana. Wah. Dan ini sebenarnya memang watak dari kekuasaan otoritarian tuh di situ. Kalau bisa sampai ke mahkamah keluarga kali ya, Pak. Iya. Temennya itu temennya. Ada di mahkamah keluarga ada paman Gobel di situ. Jadi kira-kira itu ya karakter dari korupsi yang ada di sana. Nah, sekarang saya masuk di Indonesia. Kita tadi Ustadz mengajukan soal KPK. KPK itu sebenarnya anak kandung reformasi sama seperti Mahkamah Keluarga. Jadi dua itu. Dasarnya adalah ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 dan ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001. Pada saat itu ada keputusan politik yang menyatakan setelah Pak Soeharto diturunkan, di situ disatakan bahwa korupsi itu salah satu musuh terbesar yang menyebabkan pemerintahan tidak bisa berjalan. Dan itu sebabnya perlu dibentuk lembaga seperti KPK yang independen. Jadi KPK itu adalah anak kandung reformasi. Tapi anak kandung ini ketika dia membesar, dia melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ingin melukai kekuasaan. Sehingga kemudian cara yang dilakukan itu 5 hal Apa tuh untuk yang namanya? menghabisi KPK itu. Bagian pertama, KPK itu dirusak kehormatannya. Dari awal tuh dirusak. KPK itu lembaga ad hoc. Iya, KPK itu tebang pilih. Pokoknya macam-macam. Iya, iya. Ini untuk menghancurkan kredibilitas KPK. Itu Iya. bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah lembaganya, orang-orang seperti Mas Novel, Iya, itu juga dihancurkan. iya. Di sana Karakternya. ada Taliban lah, padahal Iya. Taliban juga banyak di sana. Iya, karena kan Iya. ada Taliban semuanya dihancurkan kredibilitas dari orang-orang yang memang menjadi punggawa-punggawanya KPK. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga sangat penting itu adalah dimasukkanlah orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kepantasan untuk ada di situ. Karena di KPK itu dulu waktu kami masih di sana itu diterapkan yang namanya zero tolerance on anti integrity. Jadi orang nggak punya integritas tuh nggak bisa masuk Nggak di bisa KPK masuk, itu. ya. Karena sangat ketat sekali ininya. Jadi yang ketiga itu akhirnya disisipkan orang-orang itu. Nah, dalam konteks hari ini, misalnya ketua KPK sekarang ini agak aneh. Ketua KPK pemberantas korupsi tapi melakukan korupsi. Jadi dia mengadili pemeras korupsi tapi dia memeras si pemeras korupsi. Jadi pemberantasan korupsi mati di kandangnya sendiri. Itu yang terjadi sebenarnya kayak gitu. Nah, itu bagian yang ketiga yang dilakukan dengan menyusupkan orang. Bagian yang keempat melalui regulasi. Undang-undang KPK yang awal itu kan memberikan prinsip independensi itu ditegakkan dengan sangat luar biasa. Dan dulu pimpinan KPK itu juga bukan hanya ASN ya Mas Novel, tapi juga penyidik dan penuntut umum. Iya. Sekarang itu hanya jadi ASN saja. Nah, kalau ASN kemudian karakternya, perilakunya itu memang agak berubah, tidak seperti yang. Jadi itu sebabnya regulasi ini disebutkan. Regulasi ini adalah instrumen untuk mendelegitimasi kehormatan KPK. Itu yang dipakai seperti itu. Nah, bagian kelima yang sangat penting sekali, selain disisipkan orang, selain dirusak kehormatannya, dibuat regulasi. Nah, bagian yang kelima ini KPK kemudian ditempatkan sebagai bagian yang tidak lagi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Jadi dia bukan lagi Udah betul-betul dijadikan lemah bukan lagi sebagai role model, bukan lagi sebagai dulu tuh ada istilah trigger mechanism, Iya. tapi kemudian dia jadi follower. Iya.
seorang pimpinan yang hebat katanya begitu ya, the best leader itu akan menciptakan to create the other next leader. Kalau seorang pemimpin itu menciptakan follower, itu pabrik rokok. Jadi orang hebat itu pasti akan menciptakan orang hebat. Nah, di KPK dulu kami punya cita-cita seperti itu. Kita harus menciptakan lembaganya kecil, tapi kemampuannya besar dan ditakuti karena ketangguhan spiritualitasnya. Itu yang dibangun dulu. Makanya zero tolerance on anti-corruption itu jadi luar biasa sekali. Nah, kira-kira itu Ustadz gambarannya. Iya, Pak Novel. Kembali ke Pak Novel lagi nih. Korupsi, kolusi, nepotisme ini bisa menghancurkan satu bangsa ya Pak ya. Seperti yang terjadi di Israel ini kan akhirnya mereka terpaksa menutupi dan menutupi lagi. Sekarang KPK di Indonesia. Setelah ada KPK sebetulnya korupsi itu semakin seperti apakah perkembangannya? Apakah berkurang ataukah bertambah saat ini Pak kondisinya? Ya, tentunya melihatnya begini Ustadz. Iya. KPK itu kan proses panjang. Iya. Dan sebenarnya memberantas korupsi itu bukan hanya tugas KPK, Iya. tapi tugas negara. Tugas negara semuanya. Idealnya memberantas korupsi itu betul-betul dipimpin oleh petinggi negara ini gitu. Iya. Atau dalam hal ini presiden gitu. Nah, Kenapa? Karena tidak mungkin KPK bisa bekerja sendiri. iya. Dalam konteks ini KPK itu sebetulnya dalam undang-undang KPK itu mestinya setiap kementerian lembaga itu wajib melakukan upaya memberantas korupsi di tempatnya masing-masing. Iya. Dan KPK kemudian mengkoordinir Iya. dan mengarahkan untuk melakukan itu. Iya. Ditambah lagi KPK memang diarahkan untuk menangani perkara-perkara korupsi yang besar-besar. Karena subjek hukum KPK adalah penyelenggara negara Iya. dan penegak hukum. Nah, ini yang kemudian mesti harusnya dilakukan. Dan kalau kita lihat tentunya untuk bisa memberantas korupsi, upayanya tidak hanya seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebih digembor-gemborkan, udah deh kita pencegahan saja. Kalau penindakan nanti justru membuat malu gitu. Iya. Atau jangan banyak-banyak OTT. Ah, Isu-isu itu yang disebutkan. Iya, iya, Jadi itu. upaya pengalihan itu dilakukan. iya. Dan membuat framing. Ini yang padahal menurut saya malah penyesatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat best practice-nya, memberantas korupsi kan memang 3, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Iya. Tapi kalau kita lihat, untuk indeks persepsi di atas 5, itu upaya memang dikedepankan pencegahan. Iya. 5 dari angka 10 maksudnya tertinggi. Iya. Tapi kalau di bawah 5, upaya yang dikedepankan adalah penindakan. Iya. Walaupun pencegahan dan pendidikan tetap dilakukan. Iya. Indonesia nilainya hari ini 3,4 gitu. Di Oh. bawah 5. Tapi kemudian yang dicontoh negara-negara yang Udah bagus. iya, negara-negara yang bagus. Ini kan salah cara-cara Iya, pandangnya. iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat sekarang Jadi antara diagnosa dengan tindakannya beda ya. beda, Ustadz. Jadi begini, hari ini kalau kita lihat kita sangat terkejut ya, ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada satu kejaksaan gitu ya, Kejagung menangani perkara terkait dengan suatu kasus konstruksi fiktif nilainya 2,5 triliun, bayangkan. Oh iya. Fiktif 2,5 triliun. Nggak tanggung-tanggung ya. Nah, kita lihat beberapa kasus-kasus yang lain terkait dengan tata kelola, adanya diduga sekitar 5 juta ton nikel atau bahan tambang tertentu Iya. nyebrang ke Cina dan itu kemudian tidak terdeteksi. Iya. Itu pasti ada praktek-praktek korupsi. Belum lagi kita lihat ternyata ada upaya untuk memutihkan 3,3 sekian juta hektar Iya. sawit di dalam kawasan hutan. Iya. Jadi upaya-upayanya dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang seperti semuanya seperti terencana begitu. Dan dimulai dari KPK yang tadi yang Pak Bambang Wijayanto menyampaikan bagaimana persepsi di masyarakat kemudian dibuat seolah-olah KPK ini bermasalah. Iya. Orang-orangnya orang-orang radikal kemudian dibenturkan antara bagaimana pilih berantas korupsi atau keutuhan negara gitu. Jadi nggak logis kalau orang mau berantas korupsi tapi tidak punya nasionalisme, nggak mungkin. Iya, iya. Justru orang berantas korupsi pasti berjiwa patriotik, Iya. karena dia berani berkorban untuk menghadapi resiko apapun. Iya. Nah ini yang harusnya dilihat, tapi upaya-upaya pembalikan itu dilakukan. Ditambah lagi tadi dan seterusnya perubahan undang-undang dirusak dengan tadi Pak Bang udah jelaskan soal itu.
Jadi kalau kita lihat, hari ini tentunya praktek korupsi semakin banyak, bahkan kalau kita ukur dengan ukuran yang saintifik, indeks persepsi korupsi hari ini 2023 itu sama dengan 2014. Waduh. Jadi 3,4, sekarang juga 3,4. Saya khawatir akhir Desember ini akan ada lagi pengumuman dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang saya yakin akan turun lagi. Dan ini dampaknya luar biasa. Dampaknya kemana? Ke investasi dan lain-lain. Kalau kita lihat Ustadz, kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk menjalankan kedaulatan, untuk menjaga kedaulatan. Kedaulatan tentunya untuk apa? Untuk kepentingan masyarakatnya, untuk memproteksi industri, untuk mendorong konsumsi dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat belum lagi terkait dengan masalah belanja negara. Tentunya di sini kita lihat banyak pengadaan barang dan jasa yang praktek korupsinya besar-besaran. Kita lihat kebijakan untuk memberikan bantuan yang kemudian apabila itu dilakukan dengan cara yang salah, justru malah bukan menyelesaikan permasalahan, malah seperti membagi rata korupsi di daerah-daerah. Dan banyak lagi praktek-praktek korupsi yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya upaya dilakukan itu adalah untuk kepentingan memperbaiki, tapi yang terjadi justru malah menjadi masalah. Jadi secara psikis nih ya Pak ya, saya mau tanya nih ke Pak Novel dulu. Itu kejiwaan apa sih yang ada pada para koruptor itu? Dan parahnya di Indonesia sekarang ini ada dua istilah yang sudah umum. Satu, istilah korupsi berjamaah. Ya. Yang kedua, dulu di zaman Orde Baru ada korupsi, Orde Baru dan Orde Lama. Ada korupsi, tapi di pusat. Ya. Sekarang sampai ke desa, Pak. Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan kita nih? Ya. Dan kejamahan kita ini, Pak? Ya, gini Ustadz, kalau dalam pandangan saya begini, orang berbuat korupsi itu pasti orang sakit, mentalnya bermasalah. Sama seperti orang mencuri, ada penyakit klepto ya, orang bisa mencuri ya. Begitu juga orang berperilaku berbohong, itu juga ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Dan kalau kita bicara orang berani berbuat korupsi, pastilah dia orientasinya hanya diri sendiri, dia nggak peduli kepada orang lain. Dan dia tidak pernah merasa memiliki kepada negerinya. Bayangkan begini, seandainya orang untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa, dia mengambil keuntungan contohnya 10 gitu, dari 10 nilai, 10 miliar lah begitu ya, biar gambarannya lebih mudah. Iya. Tapi tahu nggak, dengan dia mengambil 10 miliar, kerugian yang timbul apa? Bisa jadi proyek yang nilainya 200 miliar menjadi gagal. Iya. Atau kemudian dampak kepada masyarakat yang seharusnya bisa diperoleh jauh lebih berkurang. Jadi kalau dihitung, apa yang dia ambil dengan apa kerugian yang dia timbulkan gara-gara itu jauh lebih besar. Dan mestinya mereka mengetahui, tapi mereka nggak peduli. Iya, Jadi kerusakan mental ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat, memang betapa orang berbuat korupsi itu begitu luar biasa. Tapi tadi yang Ustadz sampaikan bahwa korupsi juga ternyata sampai ke daerah-daerah. Iya. Ini yang kita lihat bahwa kemudian ada upaya untuk disengaja apa tidak disengaja, ini membuat orang kemudian tergoda dengan sifat konsumtif. Orang mau instan, mau mudah, Hedon. mau hedon, mau enaknya saja, dan kemudian ikut-ikutan, Iya. kemudian ikut berbuat korupsi, bahkan dibilang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu kan. Jadi mentalitasnya merusak dan itu merusak keimanan. Iya. Mestinya orang sadar bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Iya. Tapi ketika orang berbuat korupsi dia nggak peduli. Jadi kalau melihat emang rusaknya dari orang berbuat korupsi itu luar biasa, baik rusak secara psikis, rusak secara keimanan, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dan dampaknya juga besar. Ustaz Deden, ini nanti tazkiyatun nafasnya bagaimana ini ya? Saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, di zaman Orde Baru itu kan korupsi di bawah meja. Zaman sekarang, kata Gus Dur, di atas meja, bahkan mejanya pun dikorupsi, Pak. Gimana nih Pak penyakit korup ini kita nih, Pak? Tadi kan udah jamaah sampai ke desa-desa. Nah sekarang udah di atas meja, mejanya juga sekalian dikorupsi. Ini penyakit apa nih yang muncul nih, Pak? Ada beberapa kategori dan mungkin teori yang bisa dipakai ya untuk menjelaskan ini. Sekarang di kategori jenis korupsi itu ada 3, Ustaz. Iya. Yang pertama yang disebut dengan korupsi karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Urusannya itu perut.
dan biasanya orang-orang kecil. Disebutnya petty corruption. Iya. Orang yang penghasilannya kurang, terus kemudian mencoba mencukupi dengan ngambil. Iya. Yang kedua yang disebut dengan greedy corruption. Greedy itu orang serakah. Nah ini levelingnya nih udah orang-orang yang punya kekuasaan. Gajinya cukup, fasilitasnya ada, tapi dia terus ingin memperbesar kekayaan yang dimilikinya. Nah ini dikualifikasi sebagai greedy corruption. Karena dia itu sebenarnya bukan tidak cukup, tapi dia serakah. Itu yang apa namanya, yang bisa. Terus yang ketiga itu sebenarnya ada yang disebut dengan selain greedy corruption itu corruption by system. Jadi dia bukan sekedar mencari kekayaan, tapi ingin merebut kekuasaan. Dan disitulah sistem dipakai sebagai dasar untuk menjustify itu. Itu kategori pertama itu dari jenis korupsinya. Terus kategori kedua itu ada yang disebut dengan ini Ustaz, yang disebut triangle fraud. Triangle fraud itu adalah satu kerangka teori kenapa korupsi itu bisa muncul. Itu ada pertemuan dari 3. Ini saya ngomong 3 terus karena saya sebenarnya anti dengan 3 kali masa jabatan. Jadi saya... Tapi kayaknya lagi promosi nomor 3 nih, bukan ya? Bukan kan ya. Kalau saya satu, nggak ada 2, 3, 1. Aduh. Oke. Masuk. Jadi triangle fraud ya. Triangle fraud itu terjadi. Kenapa korupsi terjadi? Karena ada kesempatan. Kesempatan itu biasanya di luar sistem yang lemah. Kedua, ada tekanannya di kita. Terus ketiga, ada rationalization. Rationalization itu gini, aku sudah kerja 40 tahun, 50 tahun, masa ngambil sedikit aja nggak boleh? Iya. Jadi merasionalisasi. Jadi sedikit ini biasa lah, kan 24 jam, 50 tahun kerja gitu. Nah, pertemuan antara tekanan kita yang lemah, ya, terus kemudian ada sistem yang terbuka, dan rationalization itu yang menyebabkan kejahatan terjadi gitu. Iya. Nah itu yang kategori kedua ini yang disebut dengan triangle fraud. Iya. Nah yang ketiga kita bisa lihat begini. Korupsi pasti terjadi ketika power, kekuasaan tidak minus accountability. Jadi power plus discretion minus accountability itu pasti korupsi. Kalau kekuasaan bertambah dengan diskresi tapi tidak ada akuntabilitas, itu pasti korup. Jadi kekuasaan itu harus accountable. Kalau kekuasaan itu adalah power plus diskresi, tapi minus accountability, itu korupsinya tambah besar tuh. Nah itu sebabnya perlu check and balance, perlu 2 kali masa jabatan. Iya 2 kali, perlu kontrol. Ada legislatif, ada eksekutif. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi ada mekanisme kontrol check and balance itu sebenarnya untuk mengontrol supaya kekuasaannya itu tidak eksploitif atau eksploitatif gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, apa kelemahan kita sekarang ini? Kelemahan kita sekarang ini adalah korupsi itu muncul karena sanksi yang diberikan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Jadi koruptor itu merasa kalau toh dia korup, sebagian dari hasil korupsinya itu masih bisa dipakai ketimbang sanksi yang diberikan. Dan dengan uang yang dia dapat itu dia bisa membeli sistem yang akan dipakai menghukum dia. Itu sebabnya walaupun masuk di Sukamiskin, nggak miskin-miskin amat dia. Dia nggak suka miskin. Iya. LP-nya namanya Sukamiskin saat di Bandung. Tapi nggak suka miskin. Iya namanya, nggak miskin. Dia tetap karena dia bisa membeli sistem dengan uang yang masih ditentukan. Mungkin ada miskin yang disukai itu kayak gitu kali ya. Nah tadi kita sebenarnya belajar mengenai peta korupsi dari masalah-masalah saja. Orang cerdas kan harus mengajukan solusi. Nah terus bagaimana caranya solusi itu? Ada beberapa usulan solusi sebenarnya. Nah, untuk penyelenggara negara
Itu sebenarnya sebagian ide-ide ini pernah dirumuskan oleh teman-teman KPK dan terus dikembangkan. Kalau penyelenggara negara itu Ustadz ada yang disebut dengan LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kalau LHKPN-nya ini dibangun dengan lebih baik lagi, bisa diverifikasi antara penghasilan dan kekayaan, dan itu dipakai untuk mengontrol integritas seseorang, maka itu akan berguna itu LHKPN. Jadi dia tidak bersifat administratif. Jadi kalau ada seseorang yang profil penghasilannya tak sebanding dengan profil kekayaannya, maka dia bisa punya indikasi, apalagi dia tidak bisa bertanggungjawab, punya indikasi dia menyalahgunakan kewenangan. Itu bagian kan. Jadi perbaiki LHKPN. Nah untuk itu perlu satu pasal yang itu sebenarnya sudah ada di dalam United Nations Conventions Against Corruption. Itu yang disebut bahasa kerennya itu illicit enrichment. Kekayaan yang tak mampu dijelaskan asal usulnya. Jadi kalau penyelenggara negara tiba-tiba kaya banget, padahal profil penghasilannya itu kita tahu segitu. Maka kita bisa tanya sama dia, cuy, kalau anak muda sekarang gitu kan. Dari bro, ESIS itu dari mana itu kekayaan itu? Kalau dia tidak bisa jelaskan, maka kita harus bikin satu undang-undang yang disebut dengan perampasan aset. Tapi ada perampasan asetnya, ada yang disebut dengan non-conviction apa mas? Jadi dirampasnya itu tidak non-conviction base. Jadi dirampasnya itu tidak harus melalui pengadilan dulu. Bisa dirampas, tapi kamu buktikan bahwa ini bukan dari kekayaan hasil pencurian. Jadi itu jauh lebih mudah. Pemberantasan korupsi itu tidak berdarah-darah gitu loh. Orang boleh kaya, asal kemudian bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Bagaimana dengan pengusaha? Pengusaha juga bisa. Profil usahanya itu kan bisa di-capture. Kalau kamu cuma jualan mebel, ada yang salah dengan mebel. Ini saya duduki mebel. Kalau jualan furniture sama jualan mangkok putih, terus kemudian punya kekayaan bermiliar-miliar, terus kita tanya kan, ini mebel apaan? Kan mesti kayak gitu kan? Ini mangkok putih apa nih yang dijual gitu? Jadi kita kalau kemudian itu dia tidak bisa jelaskan, itu kan bisa kita lihat cash flow-nya dia kayak gimana kan? Dan itu sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Sehingga kemudian LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, illicit enrichment, perampasan aset, itu menjadi salah satu yang terintegrasi. Nah itu untuk mencegah itu. Nah ada lagi yang kedua nih. Yang kedua adalah membangun sistem integritas nasional. Apa itu sistem integritas? Dimulai dari orang-orang per orang, masuk ke unit, maksud ke direktorat, baru masuk ke instansi. Integritas itu bisa dibangun. Cara membangun integritas pun sebenarnya ada mekanismenya. Nah, ini yang tidak dilakukan. Nah, kalau kemudian nanti kita punya pemimpin yang baru, integritas ini menjadi bagian penting. Amin. Integritas ini jadi bagian penting untuk melakukan rekrutmen, ya, para pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan. Kalau kita bisa membangun itu, insya Allah harus dari pemimpinnya dulu ya kan. Iya. Kalau punya latar belakang itu sebelumnya gimana? Kalau di gerakan anti korupsi itu ada satu teori yang namanya tone from the top. Iya. Kalau di kita tuh ya kalau yainya benar, ustadznya oke, itu pasti turunannya, santrinya, kader-kadernya udah oke. Iya. Nah, tone from the top tuh begitu. Jadi kalau brengsek di atasnya, insya Allah semuanya brengsek. Iya, iya. Jadi jangan cari pemimpin yang brengsek, itu yang mesti. Udah tegas. Ustaz Deden, kira-kira apa komennya nih? Ya. Luar biasa Ustaz. Iya. Di Tazkiyatun Nafs sebelum Kingmaker ini sempat membahas surah Al-Maidah ayat 41 dan 42. Iya. Tentang para koruptor Ustaz. Iya. Perbuatan korupsi itu disebutkan dengan dua kalimat. Pertama, samma'una lil kadzib. Yang kedua, akaluna lis-swat. Iya. Saya cerita dengar dari Pak Bambang tadi bahwa Netanyahu itu pelanggaran itu terkait media.
Media. Masuk tuh sama'una lil kadzib. Terjemahin dulu dong, apa itu sama dan Konsumen hoax ya. dan pembuat hoax. Pembuat hoax untuk mencitrakan dirinya baik dan juga membuat orang untuk percaya kepada hoax itu. Terus laporan-laporan gitu ya. Kemudian tingkat kepuasan publik gitu ya maksudnya. Wallahu a'lam. Ustaz. Dan di situ Kan nanti sama'un lil kadzib gitu kan. setelah terbentuk sama'una lil kadzib itu mudah sekali untuk akaluna lis-suhat. Nah, itu dilakukan oleh setan Nyaho. Setan itu ya. Nyaho itu. Dia membuat image pencitraan seperti itu. Iya, bagus. Yang kedua, Nah, sebutannya apa untuk para pelaku sama'una lil kadzib dan akaluna lis-suhat itu? Sebutannya ada di surah Al-Maidah ayat 41 itu allazina yusari'una fil kufr. Allazina orang-orang yusari'una yang bersegera fil kufr, masuk ke dalam kekufuran. Jadi nggak mudah itu. jadi orang sakit bener ini ya. Untuk korupsi itu kufur dulu Ustaz. Iya, Di sini tuh. iya. Yusari'una fil kufr. Korupsi itu kalau bahasa Quran barangkali lebih dekat kepada kata al-fasad. Al-fasad. Iya, kerusakan. Iya Ustaz. Nah, maka al-fasad itu kan nanti akan ada di surah Al-Baqarah la tufsidu fil ard. Nah, di sini siapakah orangnya, dari jenis apa gitu? Orang yang bisa melakukan sama'una lil kadzib dan akaluna lis-suhat dan bisa masuk dalam kategori allazina yusari'una fil kufr. Ada dua Ustaz di surah Al-Maidah ayat 41. Pertama, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulutnya saja tapi hatinya tidak. Iya. Itu yang pertama tuh. Bisa tuh orang yang seperti itu tuh bisa jatuh ke situ. Yang kedua, wa minal ladzina hadu. Orang-orang yang mengatasnamakan mengikuti ajaran kitab Taurat tetapi menyimpangkannya. Iya. Itu karakter-karakter orangnya ya. Karakter-karakter orang yang begitu Ustaz. Nah, di surah Al-Baqarah itu la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika orang-orang munafik ini dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di bumi. Sebut saja mungkin janganlah kamu korupsi di bumi ini. Mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami ini sedang berbuat perbaikan ini. Iya. Oh, jadi baik sekali itu korupsi itu menurut mereka. Iya. Nah, jenis orang ini adalah jenis minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Orang yang mengaku beriman tetapi di mulut saja tetapi hatinya tidak, Ustaz. Rusak berarti Ustaz hatinya. Baik, terima kasih Ustaz Deden. Jadi banyak nih jadi koruptor kayak gini sering haji, sering umroh juga ya. Iya Ustaz. Ya itu tadi, hajinya aja dikorupsi Ustaz. Iya. Itu masalahnya. Di zaman Rasul itu mahkamah itu ada mahkamah Yahudi. Karena yang punya kitab suci pada zaman Nabi itu adalah Yahudi. Mereka bebas tuh mengatur itu. Artinya kitab suci mereka ubah, mereka korupsi. Yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'ih atau amma wadhi'ih. Kalau di ayat 41-nya mim ba'di mawadhi'ih itu ayat 41 Al-Maidah. Selama ini kan kita Al-Maidah 51 sekarang 41 tuh. Ya, 41, 42 di situ. Ya. Mereka mengubah itu. Jadi mereka itu ketika memberikan putusan mahkamah itu bukan memutuskan tidak adil, tetapi mereka ubah dulu kitab sucinya itu. Sehingga putusan yang tidak adil ini menjadi pas dengan aturan yang mereka buat. Wah, undang-undang nih berarti dirubah ya. Wah itu. Kembali ke Pak Novel sekarang. Ini ada apa dengan Pak Firly Pak nih? Jadi kan beliau ini ketua KPK. Jadi Netanyahu ke situ. Ya, udah tersangka di Polda nih. Ya. Yang membingungkan masyarakat ini kok pimpinan-pimpinan KPK yang lain kok kayak nggak ada masalah gitu ya. Ya. Sementara orang-orang seperti Pak BW, Pak Novel itu ya ada Taliban ya.
istilahnya dulu. Padahal dulu kita tuh bangga banget dengan KPK. Ya. Ya kita tuh pokoknya rakyat itu siap lah bela KPK, bahkan rela mati untuk KPK kan. Ingat waktu kita turun di Kuningan gitu kan, pokoknya belain KPK. Tapi sekarang kenapa jadi begini Pak ya? Ya, sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sudah diprediksi, Ustadz. Nah, Bahkan kalau kita lihat tahun 2019 iya. itu banyak mahasiswa, aktivis dan orang-orang yang concern dengan upaya anti korupsi itu melakukan aksi besar-besaran. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak adanya revisi Undang-Undang KPK karena isinya justru membuat KPK menjadi lebih lemah. Aneh kan? Orang-orang yang seharusnya kalau legislatif mestinya merubah undang-undang menjadi lebih baik. Tapi undang-undang dirubah menjadi lebih lemah, menjadi KPK menjadi lebih sulit bisa berbuat. Ini kan aneh. Ditambah lagi, ternyata calon-calon pimpinan KPK yang berproses seleksi dari bulan sekitar Mei atau Juni saya lupa, itu kemudian mengerucut ke orang-orang yang diduga bermasalah. Nah, orang-orang yang bermasalah ini yang akan masuk menjadi pimpinan KPK. Maka yang dilakukan adalah pimpinan KPK saat itu pun Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan bahkan bersurat untuk memberitahu. Kami waktu itu ketika saya masih di KPK dan kawan-kawan, kami dengan melalui wadah pegawai KPK itu memberitahu, menginformasikan kepada panitia seleksi. Karena panitia seleksi inilah yang memilih dan kemudian melakukan tes terhadap orang-orang untuk menjadi pimpinan KPK. Tapi ternyata masukan-masukan yang diberikan diabaikan. Padahal yang kami sampaikan itu bukan hanya indikasi, bahkan lebih dari itu. Karena contohnya tadi yang Pak Ustadz sampaikan soal Firly ya. Firly ini ketika sebelum jadi pimpinan KPK, yang bersangkutan pernah menjadi deputi penindakan KPK. Ketika menjadi deputi penindakan KPK, dia terindikasi kuat melakukan upaya untuk menghambat atau menghalangi penanganan perkara. Kalau cuma 1, 2, 3 mungkin nggak sengaja gitu ya. Tapi kalau lebih dari 20 rasanya keterlaluan gitu. Dan akibat dari perbuatannya itu, kemudian banyak pegawai KPK, saya juga ikut diantaranya, kami membuat petisi meminta agar yang bersangkutan diusut. Dan ternyata apa yang kami sampaikan kepada pimpinan KPK saat itu disetujui dan kemudian dilakukan pengusutan, walaupun kemudian belum sampai pada putusan, yang bersangkutan mengundurkan diri dan kemudian bertugas di kepolisian. Tapi masalah utamanya adalah catatan dari apa yang dilakukan itu sudah ada. Dan ternyata ketika menjadi pimpinan KPK yang terpilih di akhir 2019, awal 2020 baru beberapa bulan yang bersangkutan ketahuan menggunakan helikopter mewah untuk bepergian dari Jakarta ke Sumatera Selatan. Lalu hal tersebut dilaporkan, ada beberapa masyarakat atau organisasi masyarakat yang kemudian melaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Tapi kemudian laporan tersebut hanya diperiksa terkait dengan pola hidup mewah. Padahal harusnya yang dilihat adalah kenapa kok dia menggunakan helikopter, siapa yang bayarin, dan lain-lain, harusnya itu yang dilihat. Karena itu gratifikasi, dan bisa jadi suap. Kalau ternyata orang atau perusahaan yang membayari adalah yang berperkara di KPK. Dugaannya juga berperkara di KPK. Ini yang kemudian pelan-pelan dan terus terjadi, dan kemudian menjadi semakin besar, semakin berani. Karena kalau kita lihat, beberapa waktu kemudian ada kasus terkait dengan Lili Pintauli yang diduga mendapat gratifikasi tiket nonton MotoGP di Mandalika. Dan enggak satu, lebih dari 10 jumlahnya. Bukan cuma tiketnya, itu juga akomodasinya, pesawatnya, hotelnya, segala macam. Dan diduga diberikan oleh BUMN yang sedang berperkara atau sedang diperiksa di KPK di penyelidikan. Hal-hal seperti ini terjadi. Dan ternyata bukan cuma itu, ada fungsional KPK yang ada laporan PPATK nilainya ratusan miliar. Itu juga nggak diusut dengan tuntas. Dan ada lagi terkait dengan rutan KPK yang kemudian diketahui ada pengumpulan uang, itu bisa pemerasan, bisa suap dari tahanan, nilainya besar sekali. Hampir 6 miliar, ada yang bilang 4 miliar, ada yang bilang 6 miliar. Jadi
perilaku-perilaku koruptifnya banyak sekali. Melihat itu semua, tambah satu lagi, ada kasus kebocoran dokumen terkait dengan perkara yang ditangani di Kementerian SDM. Jadi banyak sekali. Bahkan ada kasus yang waktu terakhir sebelum saya dan kawan-kawan keluar dari KPK, itu ada penyidik namanya Robin. Kami yang melapor ke KPK sendiri. Karena waktu itu kami dalam konteks penanganan perkara menemukan fakta itu. Dan ternyata di peradilan, di persidangan, yang bersangkutan bercerita bahwa ada pihak lain yang terlibat dan dia meminta untuk bisa menjadi justice kolaborator dan akan membuka pihak-pihak lain terlibat. Harusnya ini kan cerita yang membuat pengawasan tertarik begitu ya dan kemudian memeriksa. Tapi ternyata tidak. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena hari ini, memang ini bukan tiba-tiba terjadi. Ini akumulasi dari permasalahan dari pengawasan, dari masalah dari internal KPK yang tidak berani untuk melaporkan baik itu pimpinan KPK atau pihak lain yang kemudian terjadinya seperti sekarang. Dan saya menduga nih Ustaz, nggak cuma Firly Ustaz. Saya yakin ada pimpinan lain yang terlibat. Ada lagi nih. Iya, saya juga yakin ada pihak lain yang kemudian bisa jadi membantu perbuatan Firly. Karena logikanya begini, tidak mungkin di level pimpinan tiba-tiba bisa berbuat sendiri, itu nggak mungkin. Nah ini yang hal-hal yang perlu kita pahami dan kita kritisi. Iya. Dan kita dorong agar ini momentum untuk bersihkan KPK. Iya. Karena seperti apapun KPK adalah harapan kita untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Lembaga penegak hukum lain kita lihat praktek korupsi juga masih banyak. Iya. Kita lihat bagaimana kita bisa mengharapkan lembaga yang ternyata potensi terjadi intervensinya besar. KPK yang seharusnya independen apabila diisi oleh orang-orang yang bekerja dengan komitmen tinggi, dengan integritas dan jujur, maka mereka akan bisa melakukan banyak hal untuk upaya memberantas korupsi. Kita berharap momentum ini digunakan, KPK-nya betul-betul dibersihkan, dan kemudian kita bisa meletakkan harapan kepada KPK untuk memberantas korupsi yang benar, dan itu akan berdampak besar sekali. Ini agak pribadi pertanyaannya Pak. Kok udah nggak tahu malu begitu Pak ya? Dan begitu juga kolega-kolega pimpinannya ini. Terus ada apa dengan Pak Karyoto, Pak Endar, Pak Novel sendiri nih di lingkaran ini nih? Sehari-harinya Bapak taunya gimana sih? Ya, jadi gini Ustadz, kalau tentunya kita sulit sekali bisa mengetahui secara langsung ya Ustadz, tapi indikasi-indikasi bisa kelihatan. Ya. Karena kalau saya waktu 2021, saya kan diberhentikan dengan cara disingkirkan oleh Firly dengan cara manipulasi dan melanggar hukum dengan seolah-olah ada TWK. Kalau kita lihat, saya mau menggambarkan begini ya. 2019 undang-undang KPK diubah dan melepaskan, Ustaz. Yeah. Dan kemudian dengan segala kesulitan pegawai KPK, saya ikut bekerja bersama-sama dengan kawan-kawan, kita menggunakan effort yang lebih untuk bagaimana bisa tetap berbuat dengan segala kesulitan yang ada. Dan ternyata kita bisa lihat di awal 2020 KPK atau penyelidik KPK bisa melakukan OTT terhadap komisionernya KPU. Di situ ada Harun Masiku yang kabur karena ternyata pegawai KPK yang bekerja disandra. Maksudnya sempat disandra dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak bisa menangkap Harun Masiku pada saat itu. Tapi seharusnya itu bisa dikejar setelah itu. Tapi kondisi-kondisi tadi yang membuat orang-orang di KPK tidak bisa melakukan upaya untuk optimal melakukan penanganan. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, akhir 2020, penyelidik KPK, saya termasuk ikut di situ, melakukan OTT terhadap Menteri KKP. Selain itu juga terhadap Menteri Sosial. Dan setelah itu ada beberapa kasus penyelidikan terkait dengan pajak yang nilainya besar-besar. Dan ternyata kondisi-kondisi itu dianggap membahayakan atau menakutkan. Ya. Dan di awal 2021 saya yakin karena sudah ada investigasi dari Ombudsman dan Komnas HAM, Firly diduga justru menyelundupkan aturan untuk menjadi dasar atau menjadi cara untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK dengan menggunakan alasan TWK.
Nah inilah yang kemudian ya kalau terjadi dan kemudian kita bisa lihat praktek korupsi di KPK banyak terjadi dan saya yakin orang-orang di sekitar Firly yang berbuat. Oh, di level pimpinan tuh. Bisa di pimpinan, bisa beberapa di level di Kalau bawahnya. Pak Karyoto dan Pak Endar kenapa tuh Pak? Ya, kalau terkait dengan Pak Karyoto dan Pak Endar, saya sempat mengikuti tentang masalah itu, di mana ada upaya untuk memaksakan kasus Formula E waktu itu, untuk Memaksakan menjangkau kasus ya mulai- Pak Anies waktu itu mau dijangkau. Dan itu saya yakin sekali karena saya sempat mempelajari dengan cukup detail. Saya yakin kasusnya tidak ada, Tidak tapi ada. diada-adakan, mau dipaksakan begitu. Dipaksakan. Itu yang terjadi. Jadi katanya Jadi- udah sampai 18-19 kali pemanggilan Ya, ya? ada upaya kan namanya setiap kasus begini Ustaz. Setiap kasus itu dibahas dalam forum expose dan itu terbuka, maksudnya di antara para pihak di penindakan dan dilakukan dengan akuntabel. Maksudnya dibahas dengan sungguh-sungguh dan detail di situ. Jadi kan gini mestinya kan ada peristiwa baru diketahui siapa pelakunya. Ya. Kalau ini pelakunya dulu, Udah diarah-arahkan gitu Ustaz gitu ya, baru kurang dicari lebih begitu. peristiwanya gitu ya maksudnya. Ya, karena aneh juga ketika suatu kasus itu dipaksakan dibahas terus-menerus itu aneh. Biasanya pembahasan itu cukup komprehensif. Penyelidik yang menangani, dia akan mengajukan dan kemudian dibahas. Dan apabila ada kekurangan, maka akan dicari tahu lebih lanjut lagi. Dan kalau ternyata itu bukan kejahatan atau bukan tindak pidana atau tidak ditemukan adanya kejahatan, maka prosesnya tidak dilakukan lagi. Tapi kalau dibahas sampai berkali-kali, dan memang banyak sekali Ustadz, kejadian-kejadian yang mungkin sebagian saya nggak bisa sampaikan secara terbuka. Tapi itu menggambarkan bahwa ada upaya untuk memaksakan dan mengkondisikan agar terjadi seolah-olah ada kejahatan tidak pidana korupsi di situ. Yang menarik adalah waktu itu yang saya pahami, senior saya Bang Endar dan Bang Karyoto ini, dia justru ingin bersikap objektif dan jujur dan tidak mau mengikuti arahan-arahan. Profesional lah ya. Profesional. Dan kemudian yang terjadi justru upayanya adalah diupayakan untuk diberhentikan dan dikeluarkan dari KPK oleh Firly. Pak Arah ya berarti ya. Ya. Udah luar biasa. Jadi Pak Bambang faktor yang dari 5 faktor tadi pelemahan itu kan faktor ketiga, faktor keempat nih tadi faktor kelima. Ini kan bahaya buat bangsa kita Pak. Jadi kalau kita kembali ke Israel lagi ya, ini bisa perang nih negeri ini kalau kayak begini. Dan kita miskin nih Pak kayak gini. Dan negara kita bisa dijajah sama orang lain kalau perilaku korup seperti ini dibiarkan. Di zaman Pak Bambang, dulu di level pimpinan, apa sih hal-hal yang bagus gitu ya. Karena pada masa itu kan kita melihat misalnya dari zaman awal-awal KPK didirikan ya. Perbandingan dengan sekarang kira-kira bagaimana Pak? Dan ini kaitannya kepada perbaikan bangsa ke depan. Kalau kita ngelacak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Iya. di alinea keempat, itu sebenarnya ditegaskan itu. Kenapa Founding Fathers perlu membentuk pemerintahan Indonesia? Karena dia tidak hanya ingin sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, di ujung alinea keempat itu kita ingin bangsa ini bisa mensejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau 1928 kita mengenal bangsa, 1945 kita mengenal kemerdekaan, itu semuanya satu bangsa, satu kemerdekaan. Terus udah gitu deklarasi Juanda kita menjadi tanah dan air karena kemudian wilayah kita menjadi state Archipelago tuh, state. Dan sekarang kita sebenarnya ujungnya itu harus satu lagi yang kurang, mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Ini kayak visi dan misi deh Ustadz kayaknya. Terus ya, Jadi terus ya. jadi satu itu ya. Jadi ujungnya bagaimana mewujudkan keadilan. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan sebenarnya simple aja sih Ustadz. Satu, tadi sudah dikemukakan tone from the top. Iya. Kalau kita topnya itu tone-nya jelas, maka kemudian orang-orang di bawah itu akan juga jelas melihat. Jadi pimpinan KPK atau siapapun pimpinannya dia harus menjadi role model. Dan role model itu kemudian ditunjukkan di dalam sikap dan perilaku.
Pada saat itu kami sengaja membuka diri untuk bisa diperiksa seluruh rekam jejaknya. Contohnya begini, di mobil saya dulu ada GPS Iya. supaya bisa didetek kemana saja saya pergi. Iya. Itu bagian dari mitigasi resiko. Iya. Saya nggak akan mungkin bisa difitnah karena di mobil saya sudah ada GPS-nya. Iya. Di rumah di rumah itu dipasang CCTV. Iya. CCTV-nya tuh connected dengan kantor. Iya. Jadi dengan begitu orang bisa melihat saya di rumah tamunya siapa saja gitu. Iya. Nah, itu cara-cara yang dipakai untuk membangun Sekarang ini nggak ada semua. wallahu alam kayaknya. Nggak ada semua. Jadi itu sebenarnya kan satu metode untuk membangun akuntabilitas. Iya. Terus udah gitu dulu kami itu meminimalisir potensi konflik of interest. Iya. Jadi misalnya adalah gini, kami dulu dikasih ajudan ya mas ya, dikasih ajudan, dikasih supir. Dan mobilnya mobil sendiri karena tidak ada mobil operasional kantor. Karena Iya. gaji kami udah termasuk adalah biaya operasional, biaya transportasi. Iya. Jadi mobilnya mobil sendiri. Saya memberi contoh kepada teman-teman yang lain, kalau saya sedang mengantar anak saya pagi-pagi, itu yang nyupir bukan supir dari kantor, saya nyupir sendiri. Dan supir kantor itu duduk di belakang, ajudan duduk di belakang. Jadi dengan begitu saya pergi ngantar anak ya saya sendiri, saya ngantar sendiri. Iya. Dan setelah ngantar anak selesai, baru kemudian ganti posisi lagi, supirnya ke depan, ajudan ke depan, dan saya ke belakang. Iya. Itu adalah cara sebenarnya untuk menunjukkan supaya tidak terjadi, ya ini mobil sendiri memang, cuman kan nggak bisa supir dipakai untuk nganter kemana-mana, itu supir untuk dinas bukan untuk. Nah itu diterapkan seperti itu dan alhamdulillah teman-teman yang lain juga melakukan. Jadi Ya kalau ini dijadikan sebagai teladan, jadi pola kan bagus ya buat masyarakat, buat bangsa ke depan Pak ya. iya betul. Tapi kenapa tiba-tiba berubah drastis begini ya? Ada satu lagi Ustadz, dulu kami itu tidak boleh kalau pergi ke daerah itu membawa istri, Oh. nggak boleh. Itu ketentuan dinasnya seperti itu. Saya ini cerita pengalaman. Saya pernah karena istri saya orang Papua, saya pernah dinas ke Papua, saya bawa istri. Iya. Saya sudah bilang sama istri saya jangan ikut, tapi karena namanya istri dan dia dari Papua, saya mau ikut. Oke, kalau begitu mulai dari beli tiketnya, pesen tiketnya, beli tiketnya, itu beli sendiri, pesan sendiri. Naik mobil ke bandara, nyetir sendiri. Sampai di sana di Papua saya dinas ya ininya sendiri, istri saya hotelnya sendiri lain, makan siang saya makan sama Bagus istri saya. banget ya. Itu sampai seperti itu. Iya. Boleh ditanya Mas Novel, sampai sekarang Iya. yang sudah pergi kemana-mana, Mas Novel nggak pernah membawa istrinya selama dinas. Iya. Ya karena mau nangkep orang nggak mungkin bawa istri juga kan. Istri, ya. Ya, kecuali Aneh aja Mas Novel kalau mau OTT kok bawa-bawa istri. Iya. Jadi maksud saya itulah cara untuk membangun karakter sebenarnya. Iya. Nah kalau kemudian sekarang seperti apa boleh dicek. Sekarang itu, Iya. dulu kami pergi kemana-mana tuh nggak pakai forerunner Ustaz. Kalau sekarang? Nggak, wis. Pakainya tuh bukan satu Ustaz. Oh ya. Ajudan berapa sekarang Mas? 15. Ajudan 15. Iya, yang awal-awal tuh, ajudan untuk apa ajudan banyak-banyak? Dulu saya waktu jadi pimpinan tuh kadang-kadang karena saya tuh rocker, suka rombongan kereta, suka naik kereta. Iya. Jadi kadang-kadang kangen juga Ustaz. Jadi suatu ketika saya bilang saya hari ini mau naik kereta. Oh, ajudan saya pusing tuh. Oh gimana naik kereta nih? Pak ini keamanan ini. Allah, keamanan tuh bukan kamu, Allah yang ini. Ajudan kok ngurusin keamanan. Jadi ini cerita benar, mudah-mudahan Mas Didi ajudan tuh masih ingat. Kan biasanya kalau ajudan bawa pistol kan. Iya. Dan dia kan nggak terbiasa tuh naik kereta. Kalau kita kan set dulu perutnya belum gendut Bu, masih set masih masuk gitu kan. Iya. Dan sekarang ada iseng. Pakai ransel, Iya. pakai ransel Mas Bambang itu lihat. Pakai backpacker gitu kan. Backpacker. Set masuk di situ dan saya sengaja itu begitu pintu tertutup baru saya masuk gitu. Karena ajudan saya ikutin kan. Glodak jatuh Ustaz. Pistolnya jatuh situ saya. Jadi bisa kelihatan saya ingin mengatakan bahwa sebagai pimpinan juga kita harus tetap mengikuti denyut nadi
dari masyarakat. Jadi supaya sensitivitas sosial kita tuh terjaga. Kenapa sekali-sekali atau mestinya harus sering-sering naik aja public transportation. Teman-teman di daerah-daerah yang sudah maju sebagai menteri biasa aja tuh naik kereta, nggak ada masalah. Bahkan kemudian bisa mendengarkan percakapan publik apa sesungguhnya yang terjadi dan dirasakan oleh publik. Nah, itu juga salah satu cara untuk mendetek sebenarnya sensitivitas publik terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Iya, Pak Novel, kan pemilihan ketua KPK kan nggak sebatas tiba-tiba ujuk begitu ada kan, ada proses di Komisi 3 kan ya. Dan itu pengaruhnya juga kepada cara memilih ya legislatif. Jadi cara Anda memilih legislatif itu juga menentukan nasib KPK ke depan. Begitu juga terkait dengan presiden. Ya, kan Pak Novel nih netral nih ya. Nah, Pak Novel nggak boleh berpihak kan. Kalau Pak Bambang udah boleh ya. Udah boleh. Jadi tadi udah bicara visi. Ini secara apa namanya, secara nurani lah untuk berikan edukasi kepada masyarakat. Kalau memang ternyata korupsi bisa menyebabkan perang, bisa menyebabkan bencana dan kehancuran pada bangsa, maka apa kira-kira pesannya di tahun politik seperti ini dalam memilih caleg, dalam memilih capres, cawapres itu Pak, terkait dengan korupsi ini Pak? Ya, baik. Ya, Bapak bebas saja ya. Ya. Jadi begini, tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, pejabat ketika dia dilekatkan kepada dia kewenangan, otoritas, maka dia bisa berlaku apapun. Kalau orangnya orang baik, maka dia mestinya bisa menjalankan amanat untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau kemudian dia justru orang yang jahat atau orang tidak berintegritas, maka dia bisa memanfaatkan kewenangan atau otoritas yang dia punya untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencari keuntungan sendiri atau menguntungkan kelompoknya. Nah, ini yang mesti harus dilihat. Kenapa? Karena itulah praktek korupsi. Coba bayangkan, kalau dilihat dampak korupsi sebesar apa sih? Saya bisa menggambarkan begini. Ada sisi terkait dengan kebijakan. Ada sisi terkait dengan pengaturan dan pengelolaan uang negara. Ini uang negara ini ada namanya pendapatan, ada namanya belanja. Ada kaitan dengan bagaimana mengatur pengelolaan sumber daya alam. Ada lagi terkait dengan bagaimana mengatur kedaulatan, saya katakan tadi. Kedaulatan di sini tentunya bicara ekspor impor. Karena ekspor impor pasti bicara wilayah Indonesia, wilayah kita sendiri. Dan ketika bicara ekspor impor, di sini ada hal terkait dengan bagaimana keberpihakan. Kalau seandainya ada pejabat yang orientasinya mencari untung sendiri, dia nggak peduli bagaimana tumbuhnya produksi dalam negeri. Bagaimana petani bisa berproduksi dengan baik. Yang dia pikirkan adalah bagaimana impor dapat fee, udah cukup. Soal nanti di kemudian hari harga-harga barang menjadi ketergantungan, kita menjadi sulit, itu urusan lain. Belum lagi kalau kita lihat terkait dengan sumber daya alam. Berapa banyak sumber daya alam kita rusak gara-gara apa yang dipikirkan oleh pejabat terkait dengan investasi, orientasinya dia mau mudahnya saja. Dia mau mendapatkan uang dan kemudian dia lupakan masalah kewajiban untuk mengawasi, untuk membatasi dan mengatur. Yang terjadi kemudian kerusakan dari sumber daya alam menimbulkan kerusakan lingkungan, menimbulkan banjir dan banyak lagi. Dan ada value ketika kondisi di lingkungan yang buruk tentunya kehidupan kita menjadi lebih tidak nyaman gitu. Jadi hal-hal itu semua terjadi, hal-hal itu harusnya tidak boleh terjadi kalau pengawasannya dilakukan dengan baik. Contoh lagi begini, kita tentunya sering melihat terkait dengan masalah konflik yang terjadi antara pengusaha dan masyarakat dari sisi perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Coba kita lihat, seandainya proses itu semua dilakukan dengan cara yang benar, keberpihakan aparatur atau pemerintah itu betul-betul untuk masyarakat, maka pengusaha akan diawasi dengan benar-benar,
Dan yang dia lakukan tidak mungkin dengan cara yang mudahnya sendiri yang berdampak kepada masyarakat. Saya berikan contoh begini, dan ini banyak terjadi terkait dengan HGU, hak guna usaha. Biasanya itu pertambangan ataupun terkait dengan perkebunan. Biasanya pengusaha kalau mau melakukan pertambangan atau perkebunan, dia mendapatkan izin lokasi. Satu area di sini dia boleh untuk dilihat mana yang bisa dipakai. Maka yang dilakukan apa? Dia datangi lokasi-lokasi tersebut, dia bebaskan kalau masyarakat ada yang tinggal di situ. Kalau ada yang nggak mau, tetap harus diberikan akses jalan, tetap harus dihormati. Itu harus dilakukan. Tapi banyak praktek yang dilakukan apa? Dia hanya bebaskan hanya 20% atau 30%, sisanya dia nyuap, dan dengan nyuap itu dapat izin, yang kemudian dengan izin dia menggunakan aparat, digusur orang-orang ini. Yang terjadi masalah sosial. Dan itu terjadi di banyak tempat. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena praktek korupsi. Jadi bukan sederhana. Belum lagi kalau kita lihat, hari ini hampir semua komoditi pangan, saya katakan hampir itu karena sungkan aja sebenarnya, Ustaz. Saya mau katakan semuanya kok nggak enak gitu kan. Hampir semua komoditi pangan ini ada ada kartelnya, ada korupsinya, ada mafianya. Dan itu semua akibatnya membuat harga pangan dikendalikan oleh orang-orang tertentu dan membuat peternak kita, petani kita hidupnya susah. Berapa banyak yang kita lihat di beberapa berita, petani-petani kemudian membuang hasil panennya karena kesel gitu. Peternak-peternak juga begitu. Jadi yang terjadi, harusnya itu nggak boleh terjadi. Karena distribusi pangan betul-betul diatur harusnya. Tapi ketika praktek korupsi yang terjadi, bahkan kita lihat Indonesia yang punya wilayah pantai terpanjang barangkali, kita masih impor garam gitu contohnya. Atau kalau kita lihat sekarang ini, kedelai yang itu menjadi bahan baku untuk makanan-makanan utama orang-orang Indonesia, tempe, tahu, dan banyak lagi yang lain, sebagian besar kita impor, bayangkan. Kenapa? Karena ada praktek-praktek sebelumnya yang itu membuat keberpihakan untuk mendorong produksi di dalam negeri nggak terjadi. Ini bukan sekedar masalah diproduksi dalam negeri atau bukan, tapi ini ruang untuk tenaga kerja, ruang untuk membuat kita menjadi punya daya tahan yang kuat, ketahanan pangan yang kuat. Bayangkan kalau kita bergantung dengan impor, kemudian kita ada sentimen dengan negara lain, ditutup, nggak dikasih barang masuk. Apa yang terjadi? Kita kesusahan untuk barang-barang. Dan ini semua tidak boleh terjadi kalau pengaturannya dilakukan dengan benar. Dan kembali lagi, pengaturan itu harus dilakukan dengan benar kalau pejabat-pejabatnya adalah pejabat orang baik. Oleh karena itu di masa sekarang ini, di mana waktu pemilu, pesta demokrasi begitu ya, ini kita mesti harus cerdas. Jangan sampai kemudian kita tergoda dengan orang-orang tertentu yang membuat seolah-olah dia baik, seolah-olah dia punya rencana baik, terus dia bagi-bagi uang untuk terpilih. Setelah terpilih, dia berbuat korupsi, dia menindas, dia berbuat yang nggak benar, kerugian yang timbul kepada kita besar sekali dan itu jangka yang panjang. Jadi di sini yang kita mesti harus pahami dan tentunya kita semua mesti harus mengembangkan, memperluas pengaruh dengan cara membicarakan dengan orang-orang lain agar jangan sampai terjadi dampak kerugian dan kerugian itu akan bisa membuat kesulitan atau masalah bagi kita untuk waktu-waktu yang panjang. Saya kira itu, Pak Ustadz. Ya, saya harapannya sih lebih menukik lagi ya Pak ya di tahun politik ini agar kita jangan salah milih pemimpin. Ya, terutama begini. Saya bilang begini, Pak. Ada yang yakin banget menang karena banyak duitnya. Ada yang ketakutan bakal kalah karena nggak punya duit. Saya bilang, kesyirikan itu pintunya dua. Harap dan takut diantaranya. Yang berharap menang mendekati yakin karena uang, dia musyrik. Dan jangan pilih pemimpin yang begitu. Yang kedua,
Bahaya juga kalau dia terlalu takut gara-gara nggak punya uang. Musyrik juga. Karena sama-sama yang satu berharap pada uang, yang satu lagi takut sama uang. Dua-duanya musyrik. Bedanya yang satu pegang duit, yang satu sebetulnya nasibnya sama musyrik juga gitu ya. Ini secara ideologi, nanti Ustaz Deden yang coba gambarkan. Nah pada saat ini, ya perilaku korup itu kan dimulai dari cara kampanye dengan cara mencari uang yang haram seperti sekarang ini kan. Ujung-ujungnya ke sana kan Pak ya. Jadi gimana ini Pak kira-kira? Model kampanye yang sekarang satu mengandalkan uang, satu takut nggak punya uang. Kan selama begini cara berpikirnya, kan nggak selesai nih masalah korupsi Pak. Pak Bambang punya ide apa kira-kira Pak? Semua yang Ustadz bilang itu kalau direfleksikan sebenarnya satu katanya itu cost. Kalau kita mau mengubah bahwa kita sedang melakukan investasi, itu mungkin agak beda cara berpikirnya itu. Yang kedua adalah outcome, hasil, itu kan yang menentukan Allah. Yang mesti kita lakukan adalah upaya. Jadi itunya yang mestinya diperbanyak, ikhtiarnya yang diperbanyak, bukan kemudian melakukan hal-hal yang tidak memuliakan kita dalam sebuah ikhtiar itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang juga menarik adalah hari ini kan ceruknya itu adalah di anak muda. Karena anak muda itu sekarang menempati 52% dari seluruh penduduk Indonesia. Pemilihnya itu 204. Yang hari ini KPU sedang dijebol datanya dan kemudian di web black market kita bisa data, bisa punya seluruh informasi DPT Ustadz. Itu hari ini lagi ada masalah besar. Karena sistem teknologi informasi yang ada di KPU itu sedang dihack gitu. Diduga sedang dihack. Dan akibatnya kemudian semua informasi itu bisa didapat. Ini bukan sekedar informasi itu bisa dijual. Cuman kita harus menentukan apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah sistemnya yang lemah atau ada orang yang tak punya integritas kemudian menjual informasi itu atau menjual akunnya dia supaya bisa diakses. Dan itu ada yang bisa nanti disebut dengan backdoor. Kalau sistemnya itu ada di dalam dan kemudian kita tidak beresin, maka sistem ini akan ngendon dan bisa merubah algoritma dari itu. Nah itu sebabnya dalam konteks seperti itu kita harus memastikan teknologi informasi atau sistem informasi yang dimiliki oleh KPU itu betul-betul bisa diandalkan dan harus dilakukan apa yang disebut dengan audit forensik terhadap teknologi informasi yang dipakai KPU. Karena nanti ada backdoor dan dia bisa bikin macam-macam tuh. Nah untuk itu juga kita harus waspada di situ. Nah saya mau memberikan ini Ustaz. Jadi anak muda yang 52% itu sebenarnya orang menyebutnya game milenial dan zilenial. Tapi sebenarnya ada yang menarik. Dari 100%, dari 52% itu kalau kita anggap 100%, jadi kira-kira 104 juta itu penduduk itu, anak muda itu, sebenarnya 20% yang menggunakan narasi dan berpikirnya dengan baik. Jadi 20% itulah yang kalau kemudian ada kampanye, ada perdebatan itu ikut di situ, nah itu 20%. Yang 80% lebih itu orang yang terdidik, orang anak muda sekarang bilang mager gitu ya. Itu orang yang senangnya yang lihat yang gemoy-gemoy gitu loh. Enggak ini serius. Hah? Iya pokoknya lah gemoy-gemoy gitu loh. Nah itu tantangannya adalah apakah anak muda yang senang gemoy-gemoy ini tidak sedang dihina kewarasannya. Seolah-olah mereka tertarik pada gemoy-gemoy itu. Mencari pemimpin kok gemoy-gemoy gitu kan jadi, nah ini serius ibu, ini kita milih pemimpin. Masa disediain yang kayak gitu, kan kita harus tahu itu isi kepalanya apa, dia mau ngapain, apa kabar food estate, kayak misalnya kayak gitu kan jadi mesti.
nggak boleh dilanjutin ya Ustaz ya. Jadi maksud saya anak-anak muda harus diajak bersama-sama, oke lah gemai-gemoy sedikit-sedikit nggak apa-apa. Cuman kita tidak memilih pemimpin yang gemai-gemoy. Kita memilih pemimpin yang punya visi. Nah itu tantangannya aja 80% itu bagaimana menarik itu 80% untuk. Nah itu tantangannya sebenarnya yang. Cuman mungkin kalau kita pembicaraan korupsi, saya izin 3 menit Ustadz menjelaskan gini. Kenapa korupsi menjadi isu? Korupsi itu bukan sekedar kerugian keuangan negara. Kalau ada korupsi itu menyebabkan ketidakpercayaan kita pada kekuasaan itu meluas karena korupsi. Kalau sistem elektoral ini tidak menghasilkan pemimpin yang baik, untuk apa ada pemerintahan dan untuk apa ada Indonesia? Maksud saya bilang merdeka. Itu satu. Terus kedua, lingkungan yang dikorup itu bukan pohon yang ditebang, tapi ekologi kita terganggu. Hari ini climate change kita terganggu betul karena korupsi di sektor sumber daya alam. Jadi korupsi itu menghancurkan ekologis yang berpengaruh kepada semua human dignity. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau korupsi itu terjadi, tidak akan mungkin ada kesejahteraan dan keadilan. Karena korupsi itu menjadi penyebab utama yang membuat ketidakadilan dan diskriminasi. Karena dia menciptakan pemerintahan yang brengsek. Itu korupsi menciptakan pemerintahan yang brengsek. Kalau pemerintahan yang brengsek nggak bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, ngapain kita bernegara? Nah itu yang, jadi korupsi itu punya impact, punya daya rusak luar biasa dahsyatnya. Bahkan korupsi itu yang menyebabkan kemiskinan, absolut. Karena dengan dikorupsi itu kemudian orang-orang yang seharusnya mendapatkan fasilitas kesejahteraan, dia tidak dapat apa-apa. Bahkan kemudian dia diskriminasi. Terjadilah kasus Wadas, terjadilah kasus Rempang, terjadilah kasus macam-macam itu. Nah itu penyebabnya salah satunya korupsi gitu. Jadi korupsi menyebabkan kemiskinan dan dipastikan dia melanggar hak asasi manusia. Jadi itu sebabnya korupsi itu dampak strukturalnya gede banget. Tidak ada pilihan kita untuk melawan korupsi. Ustaz Deden. Saya ini menjadi juara musabaqah hafalan Quran 30 juz dan tafsirnya. Tetapi tidak mau diangkat, bukan tidak mau, tidak ada yang mempromosikan untuk jadi juri Ustaz. Jadi juri tahfidz misalnya. Tidak ada. Juri tafsir dalam lomba. Tidak ada boleh sedikit pun kecurangan dalam penilaian. Memang ada kecurangan. Saya melihat Ustaz. Ada sogok juga. Kalau itu Ustaz, jangan tanya ke saya. Karena saya mau masuk ke situ, tidak ada yang mempromosikan saya menjadi juri Ustaz. Berarti saya hanya bisa melihat ketika saya menjadi peserta. Belum melihat sebagai ketua. emangnya pernah jadi juri gitu, kalau nggak mau disogok ya udah jangan jadi juri. Karena yang harus menang untuk MTQ tahun ini dari kota ini gitu. Emang ada itu? Itu katanya ada Ustaz. Dan saya salah satu korban, bukan korban, atau bahkan memang mungkin memilih tidak menjadi juri kalau sistemnya seperti itu. Sekiranya saya jadi juri, saya akan coba merubahnya. Akaluna lisuht Ustaz. Jadi begini Ustaz. Ayat itu, ayat 42 Al-Maidah ini, di antara mukjizat diksinya adalah bukan hanya membahas atau menyerang, meluruskan para koruptor tingkat atas, tapi koruptor tingkat bawah. Misalkan begini, seorang caleg menyogok masyarakat untuk memilihnya. Berarti masyarakat pemilih itu adalah pemakan suap. Kemudian sang caleg ini membuat program-program hoax. Artinya pemilih kita ini sudah samma'una lil kadzib, pendengar hoax dan konsumen hoax dan akaluna lis pemakan suap. Nah, para pemilih konsumen hoax dan pemakan suap ini yang menjadi memilih. Maka akhirnya sama-sama Ustaz itu. Nah, sekarang ulamanya pemilihnya begitu, yang dipilihnya juga begitu. Begitu. Jadi diksi Quran itu ke atas dan ke bawah. Jadi jangan sampai ada konsumen hoax dan pemakan suap dari level atas sampai bawah. Berarti ada ulamanya nih. Nah di sini Al-Maidah ayat 41-42 ini tentang ulama justru Ustaz. Nah.
Apa fatwanya buat para ulama? Kalau ulama nggak perlu fatwa Ustaz. Jadi apa ancamannya buat para ulama? Baca saja Quran. Baca. Apa tadi Ustaz? Ayat yang mana disuruh baca? Ayat 41 Al-Maidah, ayat 42 Al-Maidah Ustaz. Apa isinya itu? Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak berkehendak untuk mensucikan hati mereka. Misalnya ada Ustadz dapat sekian miliar untuk kampanye calon presiden X, untuk mengganjal yang lain, itu masuk nggak kategori? Masuk Jadi hatinya kotor. kotor. Ustadz. Dan Allah tidak menghendakinya untuk bersih Ustaz. Itu sudah Hmm. lewat itu Ustaz. Yang kedua, Cukup itu Ustaz. itu ayat yang tadi kan baru ayat yang kedua. Ayat yang 42 itu akaluna lis-suht itu. Sama'una lil kadzib akaluna lis, saya mentafsirkannya menjelaskan dari ayat 42 dulu Ustaz. Jadi itu 42 ke berarti 41. bisa masuk kategori ustadz, ulama pun akaluna lis-suht, Iya. sama'una lil kadzib akaluna lis-suht. Dan berdasarkan sabab nuzul ayat tersebut itu terkait para ulama dari kalangan Yahudi Ustaz. Dari kalangan Yahudi yang memang hidupnya itu menggantungkan hidup atau mencari memenuhi kebutuhan hidup itu bergantung kepada suhat itu. Suap dari para pengikutnya. Sahabat Kingmaker yang berbahagia, rupanya nih gaya hidup Yahudi sudah ada pada diri kita. Apa yang terjadi di Palestina saat ini justru memberikan pelajaran buat kita yang sangat besar bahwa ternyata perilaku korup itu menghancurkan bangsa, menimbulkan peperangan dan kekacauan di muka bumi. Yang Quran menyebutnya sebagai al-fasad. Dan ternyata kita yang pro Palestina ini sebagian besar kelakuan kita kayak Yahudi, terutama perilaku korupnya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan pencerahan ya. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Novel dan Pak BW di penghujung acara ini. Ya, baik Ustaz. Jadi begini, kalau kita melihat praktek-praktek korupsi, tentunya kita mesti harus paham bahwa korupsi itu betul-betul merusak dan membahayakan. Saya belum pernah melihat ada orang berbuat korupsi hidupnya bahagia, belum pernah. Kalau pura-pura banyak barangkali. Dan oleh karena itu, karena korupsi begitu merusak, maka kita mesti harus menjaga diri kita agar jangan sampai kita terpengaruh, tertarik atau mendukung perbuatan korupsi. Kita mesti harus menjaga agar diri kita tetap berintegritas, tetap jujur, tetap bisa dipercaya, dan mau peduli dengan kepentingan orang lain. Seringkali begini, orang peduli dengan kepentingan orang lain, maka biasanya akan mendapatkan kesulitan. Ketika dia mendapatkan kesulitan karena peduli, terus orang berpikir, kalau gitu saya ngapain untuk berbuat peduli kepada kepentingan orang lain. Tapi kalau kita melihat bahwa segala kesulitan yang kita dapatkan, kalau kita peduli atau berbuat baik untuk kepentingan orang lain, maka itu adalah bagian dari cara mendidik diri kita menjadi lebih baik. Atau sebagai tantangan, atau sebagai latihan. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang terus bisa memperbaiki diri, meningkatkan karakter baik, akhlak kita menjadi lebih baik, dan itu menjadi modal bagi kita untuk bisa sukses di bidang apapun. Dan tentunya kalau orang berintegritas tapi tidak punya keberanian, maka integritasnya bisa jadi untuk dirinya sendiri, tidak terlalu banyak bermanfaat. Dan orang berintegritas dan punya keberanian itu pasti kaitannya dengan keimanan. Tapi kalau kita punya kesadaran keimanan bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali yang Allah telah kehendaki, dan kita tentu yakin bahwa kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan kembali kepada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul bisa menguatkan akal kita untuk berbuat kebaikan, dan semoga bisa berdampak kepada orang lain. Setidak-tidaknya itu kebaikan akan menjadi kembali kepada diri kita dan menjadi lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Orang korupsi itu tidak bahagia. Kalaupun kelihatan yang bahagia berarti pura-pura. Maka lawan korupsi. Pak BW.
Saya mau memberi korupsi dalam konteks tahun politik. Kekuasaan itu mempunyai daya pukau. Dan ketika mendapat kekuasaan yang mempunyai daya pukau, itu dilakukan dengan cara-cara korup, maka sesungguhnya dia tidak sedang menghadirkan kekuasaan. Karena dia atau kekuasaan itu tak akan bermanfaat, apalagi meningkatkan kemuliaan. Dan tahun politik ini menjadi ujian. Apakah kita untuk mendapatkan kekuasaan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak korup. Kalau dengan cara-cara yang korup, sesungguhnya kita tidak sedang memantaskan kemuliaan kita. Bahwa jalan untuk melawan korupsi dan merebut kekuasaan dengan cara-cara yang beradab dan berakhlak itu memang berat. Tapi seluruh ikhtiar itu pasti mempunyai manfaat karena akan mendekatkan kita pada kemuliaan itu. Jadi jangan ditakutkan ikhtiar yang keras itu. Justru kehebatan seseorang itu dinilai dari seberapa besar dan seberapa mampu dia menaklukkan apapun tantangan yang diberikan. Dan tahun politik ini bisa jadi adalah jalan kemuliaan kalau kita bisa berikhtiar dengan sekuat tenaga dan menggantungkan seluruh ikhtiar kita nantinya itu pada Rabb yang menguasai zakat alam ini. Insya Allah apa yang akan diputuskan oleh Allah tergantung dari prasangka hambanya. Berprasangka baik dan meyakini setiap ikhtiar kita pasti ada hasilnya, itu menjadi pilihan yang tak terelakkan. Selamat datang calon pemimpin baru, dan melalui forum ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin baru. Ini semua pesan buat para capres-cawapres ya. Kita akan potong di sini, dan kepada seluruh capres-cawapres, sayangilah bangsa kita, sayangilah negara kita, jangan rusak negeri kita. Karena kesyirikan yang ada dalam benak Anda terlalu pede dengan uang dan atau takut karena uang. Insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang besar kalau kita semua melawan korupsi. Allahumma amin. Kita tutup ya. Terima kasih buat Pak Novel dan Pak BW pada malam hari ini, dan Ustadz Deden juga. Tolong ditutup dengan doa Ustadz Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya ربنا الذي خلق الإنسان من علق يا ربنا الأكرم علمنا ما لم نعلم كما علمتنا بالقلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya ya. Dan mudah-mudahan menjadikan kita semua orang-orang yang bersih, tidak mengkonsumsi informasi hoax, dan tidak suka makan yang haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.